Halo guys, selamat datang di channel gue, saya Reza. Jadi di channel ini, kita akan membahas segala sesuatunya tentang manga, anime, game video, dan basketball. Dari pembahasan mengenai karakter analisis, plot twist, epic moment, sampai reaction akan kita angkat di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Sakuragi Hanamichi, karakter favorit saya. Salah satu karakter favorit saya mungkin sepanjang saya nonton anime, manga, dan basket. Jadi ada alasan kenapa Sakuragi ini menarik. Jadi kita akan mulai pembahasannya. Oke, jika kalian mengikuti alur kisah Slam Dunk, pernahkah kita berpikir gitu ya, kenapa tokoh utamanya bisa-bisanya adalah seorang Hanamichi Sakuragi? Jadi dia adalah karakter yang dikenal jomblo. Dia pernah ditolak sampai 50 kali selama masa SMP-nya. Lalu dia suka berkelahi, terkenal bahwa dia adalah mungkin kita bisa nyebutnya sebagai pentolan, jagoan gitu ya. Lalu begajulan, kayak nggak teratur hidupnya. Dan yang paling aneh lagi adalah bahwa dia tidak mengetahui sedikit pun tentang basket. Padahal Slam Dunk adalah manga yang membahas tentang basket. Ya, jadi di video ini kita akan sedikit menganalisa apa sih yang membuat Sakuragi ini pantas menjadi karakter protagonis dari anime Slam Dunk atau manga atau komik. Well, bagi saya memang dia pantas sih. Oke, jadi kita mulai. Kita tahu bahwa universe Slam Dunk itu memiliki banyak karakter yang sebenarnya pantas sekali untuk dijadikan karakter utamanya. Dari background story, dari personality masing-masing karakter, lalu skillnya, tiap-tiap karakter, dan terakhir mungkin mentality, itu karakter itu banyak yang pantas bisa dijadikan karakter utama. Jika kita menganut paham old school gitu ya, bahwa karakter utama adalah karakter yang overpowered, maka Maki adalah karakter yang pantas jadi Slam Dunk. Jadi pada saat tahun 80-an, 90-an, manga-manga gitu ya, pasti kan karakternya overpowered kayak Son Goku, Shinji, lalu Tsubasa. Jadi ya pemain ini menjago banget, overpowered lah. Ya, Maki seperti ini, tapi di Slam Dunk Maki bukanlah karakter utamanya. Lalu berikutnya, jika personality yang dilihat misalnya orang easy going tapi jago banget gitu ya, ya kita bisa lihat Sendo. Sendo tuh karakter Slam Dunk yang ya terlihat santai, terlihat kayaknya nggak pernah kerja keras, tapi dia jago banget. Dan orang jago nggak mungkin nggak ada sacrificing-nya gitu ya. Jadi bayangin kalau misalnya Sendo jadi karakter utama, mungkin bisa oke juga gitu ya. Nah lalu karakter berikutnya apa sih? Kita bisa misalnya pakai Fujima. Jadi dia adalah seorang kapten, dia adalah tipe point guard. Jadi kalau manga-manga sekarang, anime sekarang banyak basket point guard yang jadi pemeran utamanya, maka Fujima pun bisa. Lalu dia juga karismatik, dan di komik kita ketahui bahwa dia termasuk karakter yang digandrungi para perempuan. Jadi ya Fujima pun bisa. Lalu ada Kyota. Kenapa Kyota pantas? Karena ada komik lain yang menceritakan tentang pemain yang memiliki high leap ability. Jadi pemain yang tinggi badan cuma 170-an tapi dia bisa ngedang, which is sesuatu yang luar biasa. Dan masih banyak karakter-karakter lainnya, dari Oda, dari dari Akagi, dari Bitsui, Rukawa, Sawakita, semuanya banyak. Lalu pertanyaan besarnya adalah, apa yang membuat Sakuragi itu berbeda daripada yang lain? Kenapa Sakuragi itu yang dipilih jadi pemain karakter utamanya? Kenapa kita Slam Dunk adalah ikonnya Sakuragi? Well, dari analisa saya, mungkin salah satu faktornya atau mungkin penyebab faktor utamanya adalah improvement. Jadi maksudnya apa nih? Jadi kita tahu bahwa Sakuragi itu adalah pemain yang memiliki improvement luar biasa. Jadi kalau misalnya kalian baca komiknya, Yohei pun bilang bahwa Sakuragi itu bisa diibaratkan sebagai kereta Shinkansen, super cepat. Jadi pada saat yang lain kecepatannya standar atau normal, Sakuragi itu udah high speed dan dia bisa mengejar pemain yang lain, orang-orang yang lain. Jadi ini adalah traits yang tidak dimiliki oleh pemain-pemain lainnya. Kita tahu bahwa ada pemain-pemain yang memang kita tahu bahwa kita lihat improvement Sakuragi. Jadi dari dulu yang dia pertama kali dia main basket, dia ngedang di depan Akagi, which is sesuatu hal yang sungguh luar biasa. Pemain beginner bisa ngedang di depan center tinggi 190-an. Lalu dia bisa menang rebound juga melawan Uzomi, lagi-lagi 2 meter tingginya. Lalu dia improve lagi, dia latihan yang namanya undering, lalu dia latihan mid range, lalu ya dia bisa layup, dia bisa kepake lah di pertandingan, dia bisa impact dalam sebuah pertandingan. Pemain yang hanya baru beberapa bulan bermain basket, sebelumnya nggak kenal basket sama sekali. Jadi ini adalah improvement yang sungguh luar biasa sekali.
Nah, jadi kita sama-sama tahu gitu bahwa Sakuragi itu baru bermain basket itu sekitar 3 bulan, 3-4 bulanan lah waktu sampai ketemu Kainan. Nah, jadi ada pemain-pemain yang mungkin ya dia jago ya karena emang dari kecilnya sudah main atau sudah lama bermain kayak Akagi, Sawakita main itu dari sejak kecil mungkin ya. Akagi dari SD atau Mitsui juga mungkin dari SD dan banyak hal lainnya. Nah, jadi Sakuragi ini baru bermain 3 bulan dan dia sudah bisa improve atau kepake sebuah tim dan dia bisa bermain sama pemain-pemain nasional se-Jepang. Dia bahkan bisa membuat Sendo tertarik sama dia. Dia bahkan bisa membuat Maki mau ngejagain dia. Dia bahkan bisa membuat Hanagata atau Big Man Soyo pengen defense serius sama dia. Jadi ya kalian bisa bayangin gitu ya. Lalu pertanyaan besarnya adalah apa sih yang ngebuat Sakuragi itu bisa memiliki improvement seperti itu? Jadi dari semua karakter yang ada di Slam Dunk, hanya Sakuragi yang memiliki improvement yang cepat. Dan kalau ditanya apa sih yang ngebuat dia bisa improve cepat itu, maka jawabannya adalah mentality. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat mengikuti Slam Dunk gitu ya, kalian akan lihat bahwa Sakuragi memiliki mentality yang berbeda daripada yang lain gitu. Dia adalah pribadi yang memiliki competitive spirit yang tidak mau kalah dari siapapun. Dia tidak mau kalah dari Akagi, Rukawa, Maki, Kyota, siapapun. Fukuda, Sendo, Hanagata, Sawakita, Kawata adalah kumpulan pemain veteran jago basket yang dia nggak punya dan dia nggak mau kalah sama mereka. Dia nggak pernah berpikir gitu, oh ya dia kan udah lama main, gue baru. Nggak ada di mentality itu dia. Pokoknya siapa yang lawan gue nggak mau kalah. Jadi adalah mentality yang bagus sekali, luar biasa dari Sakuragi. Lalu berikutnya adalah dia pada saat dia ketemu Kainan dan dia kalah, dia merasa bahwa Sohoku kalah gara-gara dia. Padahal tim Sohoku itu dia adalah mungkin orang kelima dari segi experience dan dari skill. Dan kalau dipikir-pikir sebenarnya yang ngebuat Sohoku bisa bersaing sampai gamenya ketat melawan Kainan walaupun Akagi cedera adalah ya Sakuragi. Dia beberapa kali ambil rebound yang krusial, dia defense-nya bagus, dia bahkan bisa menggantikan 3 point-nya Jin gitu ya. Jadi effortnya dia atau prestasi dia di game itu sudah besar gitu. Lalu dia berhasil ngedang depan Maki. Luar biasa loh, dia bisa ngedang di depan pemain nomor 1 Kanagawa. Dan di antara semua itu nggak dilihat sama dia dan dia merasa dia kalah, dia salah passing, penyebabnya gara-gara dia. Nah, jadi itu suatu hal yang mentality sungguh luar biasa sekali gitu ya. Jadi bagi dan ini adalah hal yang karena saya suka baca Slam Dunk berkali-kali, jadi saya juga memiliki perasaan seperti itu pada saat main basket, main game apapun. Kalau kalah ya itu gara-gara saya emang kurang improve, kurang jago. Jadi kadang kalau kalah ya bete sendiri gitu ya. Gak mungkin orang kalah itu gak bete. Ya mungkin itu saya, orang lain gak tahu ya. Oke, lalu berikutnya, apa sih yang menyebabkan Sakuragi punya mental seperti itu? Balik lagi kan. Jadi kalau dipikir-pikir itu sebenarnya connected gitu ya. Jadi Sakuragi itu punya mentality yang tahan baja. Jadi kalau kalian pikir-pikir, Sakuragi itu SMP ditolak sampai 50 kali. Bayangin 50 kali gitu. Mungkin ada yang 3-4 kali udahlah, enggak lah, 2 tahun lagi atau SMA lah gue ngajar lagi. Dia tetap keep trying, dia tetap berusaha untuk meraih apa yang dia mau gitu ya. Jadi itu suatu hal yang ya udah teruji mental dia gitu. Lalu dia juga memiliki sifat yang dia nggak mau kalah. Jadi kalau kalian lihat dia jago berkelahi. Jadi mau lawan yang lebih besar daripada dia nggak peduli. Pokoknya dia nggak mau kalah. Nah, mentality nggak mau kalah ini juga bisa kita lihatnya sebagai mentality yang accept the challenge. Jadi mau challenge segimana pun dia akan terima. Mau lawannya segimana pun dia akan terima. Mau lawannya siapapun dia akan ambil. Jadi mentality accept the challenge ini sesuatu yang anjrit nggak semua orang punya gitu. Misalnya kita dalam posisi Sakuragi gitu ya. Tinggi badan kita misalnya Sakuragi 188, kita 170-an. Ada orang tingginya 20 cm lebih gede daripada kita, masih lebih gede. Apakah kita pasti akan mikir untuk fight ketemu orang seperti itu kan? Tapi enggak bagi Sakuragi gitu. Pokoknya dia kan fight. Jika kalian menonton video saya sebelumnya tentang 3 aspek pemain hebat, saya menyebutkan bahwa mentality adalah aspek yang paling penting. Dan jika kita implementasikan ke Sakuragi, maka teori saya bisa dibilang benar. Jadi yang ngebuat Sakuragi adalah lebih baik daripada yang lain dan pantas jadi karakter utamanya adalah gara-gara dia memiliki mentality yang berbeda dari karakter-karakter yang lain. Nah, bagi kalian yang belum nonton video saya sebelumnya tentang 3 aspek pemain hebat,
video ada di link kalau kalian penasaran. Dan jika kalian ingin merasa bahwa teori saya salah atau saya kurang, silahkan share di komen ya. Ayo kita diskusi. Jadi ngobrol slam dunk, ngobrol basket itu suatu hal yang menarik bagi saya. Semoga video ini akan juga memberikan vibe yang menarik juga bagi yang menonton. Lalu berikutnya, karakter mana yang memiliki improvement yang luar biasa? Bagi saya adalah Rukawa. Jadi Rukawa itu adalah karakter kedua protagonis setelah Sakuragi, dan saya melihat bahwa ada beberapa aspek yang menjadikan Rukawa ini memang pantas lah untuk jadikan karakter kedua setelah Sakuragi, selain dari improvement tentunya. Well, untuk Rukawa ini akan kita bahas di video berikutnya. Tunggu aja ya. Jadi mungkin nanti akan saya buat videonya. Lalu mungkin sekian video dari saya kali ini. Bagi yang sudah menonton, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.